Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Anton Kusumo. Kita akan melanjutkan materi kita tentang pengetahuan dasar geografi. Sebelum itu, sekali lagi saya tekankan kepada anak-anakku sekalian, pembelajaran geografi dekat dengan kehidupan kalian. Oleh karena itu, kenalilah lingkungan kalian. Lingkungan di sekitar kalian, baik fenomena apapun itu, terapkan dalam kehidupan kalian. Ya. Selanjutnya adalah materi tentang dasar geografi, ya, materi dasar geografi. Yang pertama ada 10 konsep dasar geografi. Ya, 10 konsep dasar geografi itu pertama jarak. Jarak itu terdiri dari dua, jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut itu ketika suatu tempat ditarik oleh garis lurus. Misalnya Lembah Bang berjarak 2 km dengan TB misalnya. Ya, itu 2 km. Tapi kalau jarak relatif itu diukur dengan menggunakan waktu atau jarak tempuh. Lemabang ke TB itu dibutuhkan waktu biasa 5 menit, macet sekitar 10 menit. Itu jarak. Kemudian yang kedua lokasi. Lokasi terdapat dua. Ya, lokasi terdapat dua jenis. Yang pertama itu adalah lokasi absolut, ditandai dengan letak astronomis, sedangkan jarak relatif ditandai dengan kondisi morfologis atau kondisi geografis. Ya, yang ketiga morfologi itu adalah tinggi rendahnya permukaan bumi seperti ada dataran, pegunungan, lembah dan lain-lain. Yang keempat, interaksi, hubungan timbal balik baik satu arah maupun dua arah. Dua arah saling menguntungkan, satu arah hanya berpihak kepada misalnya desa ke kota, ya, kalau saling menguntungkan barang kota ke desa. Yang keempat, yang kelima, keterjangkauan, artinya aksesibilitas untuk mencapai suatu daerah. Misalnya kalian mau ke kampung halaman kalian, mau ke jalur, ada beberapa alternatif untuk pergi ke sana. Ya, misalnya dengan kendaraan darat atau kendaraan bermotor air, bisa. Begitu juga ketika kita mau menjangkau daerah Prabu Mulih misalnya, mana yang lebih mudah? Nah, itulah yang namanya keterjangkauan. Selanjutnya adalah aglomerasi, pengelompokan. Dalam hal ini bisa jadi pengelompokan kawasan pemukiman penduduk atau kawasan pendidikan di mana terdapat sekolah atau kawasan pasar. Itu aglomerasi, ya. Adalah pengelompokan suatu wilayah. Kemudian diferensiasi area. Diferensiasi area itu adalah perbedaan dua wilayah dengan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya adalah nilai guna, ya. Nilai guna ini berdasarkan posisi tempat. Misalnya tanah. Tanah kalau dekat dengan jalan, maka tanah tersebut akan mahal harganya. Tapi ketika tanah tersebut jauh dari jalan, maka harganya akan murah. Begitu juga dengan barang-barang ekonomis lainnya, misalnya kelapa. Kalau hanya kelapa harganya 3.000, tapi kalau sudah bentuk santan itu sudah berubah nilainya. Inilah nilai guna, karena kegunaannya berbeda. Kemudian adalah pola. Pola itu adalah susunan. Susunan dalam hal ini misalnya rumah, ya, di pinggir jalan berbeda rumah dengan di pinggir sungai, berbeda lagi dengan rumah di pinggir danau. Kalau pinggir jalan dia mengikuti jalan raya, kalau di pinggir sungai dia berada di pinggir sungai, tapi kalau dia di danau dia akan melingkari danau tersebut. Itu adalah pola. Ada lagi pola tersebar dan pola memusat. Pola tersebar itu seperti daerah pegunungan, sedangkan pola memusat itu kalau daerah pegunungan adalah dekat dengan sumber mata air. Kemudian keterkaitan ruang, hubungan antar fisik, ya, yang terjadi di ruang tersebut. Ya, misalnya sungai dengan kondisi di sekitarnya itu berkaitan, atau contoh lainnya hujan dengan badai, itu hujan terjadi sebagai akibat dari perbedaan suhu udara yang sangat tinggi, perbedaan sinar cahaya matahari dan sebagainya. Itu untuk 10 konsep dasar. Sedangkan prinsip
geografi ada 4. Ya, yang pertama adalah prinsip distribusi persebaran. Contoh, Indonesia memiliki banyak gunung api, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Gunung Dempo, ya, Gunung Merapi di Jogja, Gunung Bromo di Jawa Timur. Nah, ini merupakan persebaran, ya. Atau Indonesia memiliki berbagai macam sungai yang besar-besar, misalnya Sungai Musi, Sungai Kapuas, dan lain-lain, yang notabene dia menyebutkan beberapa wilayah dengan contoh yang sama. Sedangkan interrelasi adalah hubungan timbal balik, bisa dari dalam satu wilayah atau dua wilayah lebih, di mana mereka saling menguntungkan. Kemudian deskripsi penggambaran suatu fenomena geografi dijelaskan dalam bentuk kata-kata. Inilah deskripsi. Kemudian gabungan ketiganya menjadi korologi, ya. Kemudian selanjutnya ada pendekatan. Pendekatan yang pertama, pendekatan ke ruangan. Pendekatan ke ruangan itu dapat terjadi ketika, ya, fenomena fisik dengan fisik itu saling berkaitan. Misalnya, suhu udara akan dipengaruhi oleh sinar matahari. Sinar matahari akan mempengaruhi awan, kemudian kalau sinarnya terlalu tinggi, kemudian perbedaan suhu udara sangat tinggi, maka akan terjadi badai, hujan, dan macam-macam. Ya, ini fenomena fisik, ya, fisik dengan fisik. Hujan akan berdampak pada banjir dan segala macam. Kemudian yang kedua, pendekatan ke lingkungan sebagai akibat dari aktivitas manusia. Hubungan antara kondisi fisik dengan kondisi antropologinya atau manusianya, ya, yang berdampak pada, bisa jadi dampak negatif. Misalnya hujan yang sangat lebat karena kebiasaan manusia membuang sampah sembarangan berdampak pada terjadinya banjir. Kemudian yang ketiga adalah kewilayahan. Kewilayahan berkaitan dengan hubungan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya, ya. Sungai Musi itu tidak bisa kita bersihkan ketika di wilayah bagian hulu, Prabu Mulih misalnya, Muara Enim misalnya, Empat Lawang misalnya, itu tidak ikut kita bersihkan. Ini hubungan antar wilayah, hanya satu Sungai Musi, ya, tidak hanya Palembang yang harus membersihkan misalnya. Ya, ini hubungan wilayah-wilayah. Ada hubungan lain, hubungan ekonomi bisa, hubungan sosial bisa, ya, macam-macam hubungan, di mana keterkaitan antar wilayah ini lebih ditekankan kepada batas wilayah masing-masing. Nah, ini adalah konsep dasar geografi yang harus kalian pelajari. Untuk penjelasan, kalau nanti seandainya dalam video ini tidak jelas, silakan kalian baca modul yang Pak berikan, atau silakan cari sumber-sumber yang relevan dari internet. Untuk menguji pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini, Pak akan memberikan soal di classroom. Itu saja, ya, untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.